Ya pemirsa, kita awali Indosiang dari kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jampitsus Febri Adriansah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Langkah ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia. Bagi kita semua. Surat pengunduran diri Febri Adriansah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ya pemirsa, pasca penggeledahan rumah kediaman milik Jampitsus Jaksa Agung Febri Adriansah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Salah satu rumah yang berada di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat tampak sepi. Sejak pagi suasana rumah kediaman milik Jampitsus Febri Adriansah di Jalan Radio Dalam, Set 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terpantau sepi. Berbeda dengan beberapa hari lalu, rumah Febri Adriansah sempat dijaga oleh petugas TNI setelah polisi menggeledah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Bogor. Sebelumnya pemirsa, Jampitsus Febri Adriansah akui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun Febri membantah pemilik kafe di Cipete yang digeledah polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. Jampitsus Febri Adriansah menyebut seluruh uang dan emas tersebut adalah miliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang yang dan emas tersebut. Tetapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan kafe The Clan yang juga digeledah polisi. Jampitsus Febri Adriansah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Jaksa Agung tetap berjalan sesuai SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Kea Dela Rosa di Polda Metro Jaya. Ya Kea, seperti apa perkembangan kasus pasca penggeledahan rumah Jampitsus beberapa hari lalu? Silakan Kea.
Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Informasi yang kami terima dari pihak Kabid Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, untuk informasi terkini yakni dari hasil press conference pada Jumat malam lalu menyatakan bahwa seluruh hasil dari barang sitaan yakni ratusan miliar uang yang telah berhasil disita dari salah satu titik penggeledahan dan juga 74 kg keping emas saat ini masih dalam penelusuran siapakah pemilik dari seluruh barang bukti yang akhirnya disita oleh pihak Polda Metro Jaya, karena memang sejak Rabu kemarin hingga Jumat ini dari 13 titik tersebut pihak Polda Metro Jaya masih mencari tahu terkait siapakah kepemilikan terkait seluruh barang bukti yang akhirnya berhasil disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun untuk kondisi terkini di Polda Metro Jaya, hasil pantauan kami sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 11 siang ini belum ada aktivitas yang begitu berarti, dan juga kami tidak melihat beberapa anggota kepolisian karena memang hari Sabtu Minggu mereka juga libur. Namun satu hal yang menarik perhatian saya, Indra dan juga pemirsa, pada saat saya masuk ke lingkungan Polda Metro Jaya ini, saya melihat banyak sekali anggota BRIMOB yang berjaga di sekeliling lingkungan Polda Metro Jaya ini, karena memang diketahui bahwa adanya anggota BRIMOB yang berjaga di Polda Metro Jaya ini merupakan respon dari adanya peristiwa pada Rabu malam kemarin, yakni pihak dari anggota TNI datang ke Polda Metro Jaya sehingga kurang lebih ada 400 BRIMOB yang berjaga di Polda Metro Jaya untuk mensterilisasi kawasan Polda Metro Jaya dan juga mengantisipasi beberapa kegiatan yang tidak diinginkan seperti itu. Namun untuk kondisi terkininya memang tidak ada kegiatan yang begitu berarti, dan juga tepat di belakang saya beberapa karangan bunga ini merupakan kiriman dari warga ataupun dari masyarakat yang memberikan support kepada pihak Polda Metro Jaya terkait berusahanya Polda Metro Jaya bersama dengan Polri untuk mengungkap dugaan kasus korupsi besar, yakni pengadaan batubara di PT PLN dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang di dua perusahaan berbeda. Memang sampai saat ini pun pihak Polda Metro Jaya masih terus menelusuri terkait siapa-siapa saja tersangka yang akhirnya nanti dicetuskan oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun sampai saat ini kami masih menunggu informasi yang nantinya disampaikan Polda Metro Jaya ketika mereka akhirnya menemukan titik terang terkait kasus ini. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik Kea, terima kasih melaporkan langsung dari kawasan Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali Kea. Ya pemirsa, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi memamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. 15 saksi telah diperiksa polisi dalam kasus ini. Sebanyak 74 kg emas batangan, tumpukan uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura merupakan barang bukti hasil penggeledahan polisi di 13 lokasi. Emas seberat 74 kg disita dari rumah Jampitsus Febri Ardiansah di kawasan Sentul Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti termasuk 2 layar komputer. Dalam kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa 15 saksi, namun belum menetapkan tersangka. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, beberapa langkah sudah dilakukan terkait tentang pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta melakukan pendalaman dokumen, transaksi keuangan, dan barang bukti elektronik. Pada kesempatan ini, sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan. Yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP
TKP lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365.000 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ditemukan 520 juta rupiah dan 133.000 US dollar. Dari hasil yang ditemukan termasuk. Ya pemirsa, menanggapi hal tersebut, Jampitsus Febri Ardiansyah membenarkan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang digeledah polisi merupakan rumah pribadi miliknya. Namun Febri tak menjelaskan secara gamblang soal uang miliaran dan emas 74 kg yang ditemukan di berangkas dalam tembok rumah. Untuk pertama kalinya, Jampitsus Febri Ardiansyah buka suara usai namanya santer disebut terkait serangan. Maksud kami serangkaian penggeledahan oleh kepolisian. Dalam keterangannya kepada awak media, Febri menyatakan Kejaksaan Agung menghormati proses hukum kepolisian. Namun Febri memastikan seluruh penyelidikan perkara yang saat ini tengah ditangani Kejagung tetap berlanjut. Termasuk dugaan korupsi tata kelola MBG, pertambangan, dan juga transfer pricing. Baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup. Mengaitkan Bapak terkait dengan Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui Ya pemirsa, kami akan coba rinci kembali terkait barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah Barreskrim Polri. Yang pertama di Cafe The Clan Signature, pemirsa, ditemukan sebanyak 3.130.000 dolar Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian sebesar 889.965 US dollar, setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah. Total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Kemudian di kawasan rumah di Sentul City ditemukan sebanyak 74 kg emas, setara kurang lebih 205,69 miliar rupiah. Lalu 14.083.400 dolar Singapura juga ditemukan dan 4.767.300 dolar Amerika
Ada juga uang senilai 100 juta rupiah. Dengan total semuanya menjadi kurang lebih 476 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, penggeledahan di Money Changer senilai 7,2 miliar rupiah. Ya pemirsa, emas berat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansah lebih berat dari emas yang ada di Puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dengan total jumlah emas di rumah mewah yang digeledah Polri mencapai 74 kg. Maka berat emas yang dibawa dari rumah di Bogor itu mengalahkan berat emas lidah api Tugu Puncak Monas. Gambar sisi sebelah kiri merupakan sitaan puluhan kilogram emas yang didapat di rumah mewah kawasan Sentul, Bogor. Karena tak bisa dibawa sekaligus, emas tersebut kepingannya dimasukkan ke dalam beberapa koper kecil untuk dibawa ke markas Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Setiap koper ditandai, seperti koper 2, 25 batang emas 1 kg, dengan total keseluruhan emas yang disita ternyata mencapai 74 kg. Jadi sisi sebelah kiri, emas yang disita mencapai 74 kg. Lalu gambar yang Anda lihat di sebelah kanan, ini merupakan lidah api Tugu Puncak Monas. Secara keseluruhan, Monas memiliki 72 kg emas murni. Sekitar 50 kg untuk melapisi lidah api puncak monumen, sedangkan 22 kg lainnya menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Sehingga jika benar dari informasi yang beredar, maka emas sitaan sisi sebelah kiri 74 kg lebih berat dari sisi sebelah kanan emas 72 kg lidah api Tugu Puncak Monas. Bedanya, yang satu tersimpan rapi di rumah pribadi, yang satu dijaga dengan penuh kehormatan di Tugu Perjuangan Rakyat Monumen Nasional Jakarta. Ya pemirsa, surat pengunduran diri dari Febri Adriansah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Dan apakah hari ini juga Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan tanggapannya? Sudah terhubung rekan kami Hadisti Arifa bersama juru kamera Laksana. Melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Silakan Disti, laporan Anda. Ya, Indra dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada informasi pasca Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Nah, untuk kondisi gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari ini memang terlihat berbeda dari biasanya. Jika biasanya kita atau kami sebagai awak media ini dapat masuk atau mengakses area gedung Kejagung Republik Indonesia, namun pada hari ini terlihat dijaga secara ketat baik itu oleh pihak keamanan internal maupun juga
TNI. Kami memantau tadi ada sekitar 2 hingga 3 orang personil dari TNI yang menjaga gerbang utama di area gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini dan melarang atau tidak memberikan izin kepada kami awak media serta juga pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk memasuki area Kejagung Republik Indonesia. Nah, memang untuk diketahui bahwa Febri Adriansyah ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Sabtu dini hari usai namanya terseret dalam penyelidikan oleh Polri ataupun oleh pihak Polda Metro Jaya yang mana juga sebelumnya dilakukan penggeledahan di sejumlah titik, salah satunya di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Nah, kemarin Febri Adriansyah ini juga buka suara terkait penggeledahan tersebut dan membenarkan bahwa kawasan yang digeledah di Sentul Bogor, Jawa Barat ini merupakan kediaman pribadinya, namun tidak merinci hasil temuan berupa uang tunai dan juga emas seberat 74 kg ini atas kepemilikan siapa. Dan untuk diketahui juga memang proses penyidikan ini dilakukan oleh Polri ataupun Polda Metro Jaya ini terkait dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang di sejumlah perusahaan besar ya. Kemudian juga tentunya menyeret nama Febri Adriansyah. Namun hingga saat ini belum ada tersangka ataupun juga status dari Febri Adriansyah. Namun dipastikan ataupun pihak Kejagung ini menekankan bahwa pengunduran diri Febri Adriansyah ini memang bertujuan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas serta juga netralitas dari proses hukum yang tengah berjalan. Dan hingga saat ini belum ada informasi nih terkait siapa nanti yang akan menggantikan jabatan ataupun juga menggantikan Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demikian, Indra. Baik, rekan Hadisti Arifah menyampaikan langsung dari Kejagung RI. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Hadisti. Ya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Namun ia juga jelaskan bahwa pemerintah menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon penggeledahan 13 lokasi yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait kasus korupsi besar. Dalam keterangan pers hari Jumat, Mensesnek tegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo Hadi juga katakan bahwa pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Pemerintah juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif. Sementara itu, menurut Prasetyo, yang tidak kalah penting saat ini adalah menjaga konduktivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga Kejaksaan dalam acara peresmian bendungan Meninting di kawasan Lombok Barat, NTB pada hari Jumat. Terima kasih. Prabowo Subianto mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat. Bendungan Sidan, Provinsi Bali. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jampitsus telah bergabung bersama kami di studio Sudirman Said selaku praktisi kepemimpinan Rektor Universitas Harkat Negeri. Selamat siang Pak Sudirman. Selamat siang Mas Indra. Langsung saja Pak Sudirman, terima kasih atas kesempatannya untuk di studio siang.
Pak Sudirman, ini temuan aset senilai sebanyak 47,6 miliar di kediaman seorang pejabat penegak hukum. Jadi sorotan publik saat ini nih Pak. Bagaimana Anda melihat kasus ini dalam konteks kondisi penegakan hukum kita secara umum, Pak Sudirman? Ya, dari segi penegakan hukum kita mesti menghormati asas praduga tak bersalah. Tidak bisa menimbulkan apapun sampai proses penyidikan, penyelidikan, dan pengadilan selesai. Baru kita bisa menunjuk siapa salah, siapa yang terlibat. Tapi dari sisi praktek kepemimpinan pemerintahan, ini sesuatu yang saya sebut sebagai krisis tata kelola. Krisis tata kelola itu maknanya tidak saja soal aturan atau hukum, tapi juga soal kepemimpinan, soal nilai-nilai, soal karakter, sampai pada praktek-praktek manajemen. Nah, kenapa ada uang sebesar itu muncul di tempat yang ditengarai milik seorang pejabat kejaksaan? Itu kan menjadi tanda tanya publik, karena sudah jelas dari segi penghasilan tidak mungkin sebanyak itu, dari segi kemampuan bisnis juga, namanya pejabat pasti sibuk, juga tidak mungkin mengumpulkan sebanyak itu. Tapi yang lebih kentara lagi adalah bila itu uang dari bisnis yang legal, tidak mungkin disimpan dalam bentuk uang-uang cash maupun logam mulia yang ketika digerebek ternyata atau buka kemudian muncul itu semua. Jadi ini adalah tanda bahwa ada hal yang tidak beres dari sisi praktek governance kita, praktek tata kelola kita, termasuk di dalamnya praktek-praktek yang dikerjakan oleh para penegak hukum. Yang juga menarik adalah proses ini kan seperti beruntun ya. Dulu tahun lalu kita ingat ada pimpinan KPK yang tersangka, kemudian ditetapkan tersangka oleh polisi, dan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Tidak lama kemudian, kira-kira bulan Juli atau bulan Juni tahun ini, itu ada perwira polisi yang ditangkap oleh jaksa, kemudian sekarang sedang diproses lah. Nah sekarang ditengarai ada pejabat tinggi kejaksaan yang dianggap atau dicurigai terlibat dalam kasus-kasus korupsi ini. Suasana yang sangat memprihatinkan, karena yang seharusnya mereka adalah andalan atau sandaran utama dari publik untuk memperoleh keadilan, tapi ternyata di antara mereka saling menyimpan masalah dan sekarang saling membuka aib. Sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan rakyat yang memang hidupnya sudah sulit, tapi kemudian ternyata para pejabatnya bergelimang dengan uang-uang yang tidak jelas seperti itu. Baik Pak Dirman, mungkin banyak asumsi muncul terkait penggeledahan. Dari kacamata tata kelola, ini pemerintahan bagaimana kita seharusnya membedah kasus seperti ini agar bisa dilihat secara objektif? Sebetulnya secara regulasi kan sudah ditetapkan ya, jadi para pejabat tuh harus wajib hukumnya menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK. Itu yang dalam waktu-waktu belakangan ini memang ketaatannya menurun ya, itu satu. Yang kedua, memang ada aturan-aturan bagaimana para pejabat tinggi itu tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Nah, dalam kasus-kasus yang sedang dibicarakan, kentara sekali bagaimana campur aduknya antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu menjadi sesuatu yang tidak lagi jelas gitu. Bahkan saya boleh mengatakan semua ini kan tidak mungkin terjadi semalam nih, ratusan miliar seperti itu. Kemudian tahun lalu kita ada kasus Zarof menyimpan 1 triliun, itu kan sesuatu yang merupakan akumulasi dari cara-cara mengurus hukum seperti ini, seperti itu. Mungkin apakah temuan ratusan miliar ini merupakan indikasi ada celah dalam sistem pengawas internal lembaga penegak hukum tersebut, Pak Dirman? Sudah pasti, dan dimulainya dari hulu. Hulunya adalah tidak adanya check and balance dalam pemerintahan sekarang ini. Legislatifnya tidak berfungsi, lembaga pengawasnya dilemahkan, bahkan KPK yang dulu menjadi andalan utama dari penanggulangan korupsi sudah lama dilumpuhkan. Jadi ini adalah perilaku yang muncul dan sekarang merata di mana-mana, di semua level, di semua lapisan. Itu karena makin berani, makin percaya diri bahwa segala sesuatu bisa dikontrol. Dan ini adalah satu refleksi bahwa betapa kuatnya kekuasaan eksekutif sehingga fungsi-fungsi pengimbang menjadi lemah, dan akibatnya praktek semacam ini subur di mana-mana. Seperti itu. Baik, ini berarti tantangan ya berarti untuk menjaga integritas tengah di budaya kerja yang kompleks ini ya, tantangan daripada seperti itu ya, maksudnya Kejagung seperti dan lain-lain seperti itu, Pak?
Betul, dan kalau diperlebar, ini barusan kan kita menayangkan pidatonya Presiden di Lombok ya. Presiden mengingatkan supaya mawas diri. Saya kira itu tepat sekali. Bahkan itu berlaku bagi seluruh lapisan, dari mulai paling tinggi sampai paling bawah. Bahwa pejabat tinggi, pengurus negara itu hidupnya diurus oleh rakyat. Semua bintangnya, topinya, gajinya, kehidupan keluarganya itu dibiayai dengan uang rakyat. Bahkan ketika APBN kurang harus berutang supaya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Artinya mawas diri itu berlaku bagi seluruh lapisan. Dan kalau itu dilakukan, itulah cara untuk meluruskan kembali praktek-praktek yang menyimpang dari penyelenggaraan negara ini. Baik Pak Dirman, ini pemberantasan korupsi kan memang seringkali menghadapi tantangan teknis ya dan politis pastinya. Menurut pandangan Anda ini variabel apa yang paling menentukan agar penanganan kasus korupsi dapat berjalan transparan dan juga efektif, Pak Dirman? Kalau teknis rasanya kita punya segala instrumen. Mau beli alat sadap semahal apapun kita mampu. Mau meng-hire orang paling ahli sekalipun kita bisa. Yang paling berat memang adalah kendala politis. Artinya apa? Seluruh ujungnya itu adalah pada kemauan pimpinan tertinggi negara. Mau diapakan ini barang gitu. Baik. Jadi yang paling baik adalah menyelesaikan korupsi dengan keteladanan. Dan bila tadi Presiden mengatakan mawas diri itu dikerjakan atau dilakukan dari mulai pimpinan tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para jaksa, para pimpinan tinggi negara, itu the whole country akan baik. Nah sekarang ini kan sama dengan mengatakan bahwa kasus-kasus ini muncul karena para pejabat tinggi tidak mawas diri, tidak tahu diri bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Akibatnya dengan gampang menyalahgunakan kewenangan. Ketika kewenangan muncul, maka kemudian ditukar dengan barang-barang yang kita lihat di dalam tayangan televisi ini. Jadi saya kira kata kunci mawas diri dari pimpinan negara, dan kalau itu diikuti satunya kata dan perbuatan, itu akan banyak menyelesaikan masalah. Baik Pak, ini mungkin sejauh mana sistem check and balance yang ada saat ini sudah cukup untuk mencegah akumulasi aset yang tidak wajar di kalangan pejabat, Pak? Mas Indra, saya harus mengatakan sistem check and balance kita tuh ambruk, runtuh gitu ya. Kita tidak pernah mendengar suara kritis dari parlemen yang tugasnya sebetulnya mengawasi eksekutif. Wajarnya bernegara itu kan presiden dan wakil presiden dan para menteri memimpin eksekusi, parlemennya mengawasi, kemudian jaksanya menjadi pengacara negara yang mandiri, polisinya mengayomi dan melindungi, kemudian Mahkamah Konstitusi penjaga konstitusi, BPK mengawasi dengan fungsi auditnya. Ini semua seperti ada dalam cengkeraman satu pihak. Dan saya mengibaratkan seperti pelayan restoran Padang yang ingin memegang piring terlalu banyak. Dan satu ketika, kalau piringnya terlalu banyak pasti jatuh. Dan inilah yang sedang terjadi. Jadi kelihatannya ada satu fungsi yang berlebihan, powernya, kemudian satu persatu mulai retak gitu ya. Saya menyebutnya ini elite crack yang sedang terjadi, dan saya mengatakan hanya soal waktu apabila kekuasaan dipimpin atau dikelola tanpa check and balance, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi bencana bagi masyarakat, dan yang menderita adalah rakyat semuanya. Saya kira rakyat semuanya kecewa dengan temuan-temuan ini karena di tengah-tengah penderitaan, mencari pekerjaan susah, hidup sangat sulit, tapi kok ternyata para pejabat tinggi kita bergelimang dengan uang-uang haram yang menjadi praktek dari keseharian mereka. Ini sesuatu yang harus dikoreksi, dan kata kunci mawas diri berlaku bagi seluruh lapisan dari mulai pimpinan tertinggi. Baik Pak Dirman. Pak Dirman, mungkin kalau kita bahas berbicara tentang perbaikan ya, langkah apa yang paling mendasar untuk memperkuat sistem pengawasan agar celah penyalahgunaan jabatan dapat diminimalisir, Pak Dirman? Iya, jadi reformasi 98 kalau kita kembali ke sejarah, sebetulnya sudah melengkapi semua instrumen check and balance. DPR-nya diperkuat, BPK-nya diperkuat, KPK-nya dibentuk, ada PPATK, ada lembaga macam-macam, komisi-komisi macam-macam. Yang secara sistem sebetulnya sudah baik. Tapi ketika bertemu dengan leader, dengan pemimpin yang punya kecenderungan merusak kelembagaan, itu yang membuat kita keadaannya seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya yang harus kita kembalikan adalah perilaku luhur. Kita kembali pada pembukaan konstitusi, bahwa negara ini tegak berdiri karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Kalau percaya kepada Tuhan itu ditiadakan, tidak takut pada dosa, kemudian nilai luhur itu juga disingkirkan, yang terjadi adalah hal seperti ini. Jadi ini adalah satu
krisis governance betul, tapi juga krisis perilaku, krisis kepemimpinan yang hanya bisa dibetulkan kalau terjadi perubahan perilaku, dan itu harusnya datang dari keteladanan para pemimpin. Berlapis-lapis, tidak hanya satu lapis tapi juga berlapis-lapis, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, para pimpinan lembaga tertinggi negara, sampai para bupati dan seterusnya. Masyarakat akan menghargai apabila perilaku itu kemudian mengarah pada penampilan nilai-nilai luhur. Dan saya kira kita punya harapan besar pada situasi sekarang supaya temuan-temuan yang terjadi pada hari-hari ini adalah menjadi cermin betapa bobroknya cara ngurus negara, dan akhirnya kita ingin kembali melakukan koreksi. Baik Pak Dirman, berdasarkan mungkin pengalaman Anda Pak Dirman di pemerintahan, apa prasyarat utama agar sebuah lembaga dapat benar-benar bersih dari praktik yang tidak semestinya Pak Dirman? Ya. Saya pernah bekerja di satu badan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, dipimpin oleh seorang pemimpin bersih. Saya pernah memimpin BUMN, PT Pindad, saya pernah bekerja di Pertamina, saya pernah menjadi menteri. Dan pengalaman saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya organisasi itu seperti gerbong kereta. Bila lokomotifnya baik, sehat, lempeng, seluruh gerbong akan ikut. Gitu. Jadi betapa penting peran kepemimpinan sebagai teladan itu untuk melakukan koreksi-koreksi pada keadaan. Begitu pemimpinnya benar, dalam waktu cepat itu akan terjadi koreksi-koreksi. Jadi dengan demikian, kita ini boleh punya satu asumsi bahwa bila praktek-praktek seperti ini terus berlangsung, itu artinya ada yang salah dengan perilaku kepemimpinan pada level-level yang atas. Dan itu menjadi harapan kita bahwa seruan Presiden kemarin untuk mawas diri itu juga berlaku bagi lingkungannya, berlaku bagi orang sekelilingnya, supaya tidak ada lagi praktek semacam ini. Karena saya yakin masyarakat kita itu masyarakat yang paternalistik, yang melihat ke atas. Begitu atasnya benar, yang bawahnya akan ikut. Itu sesuatu yang saya jamin akan terjadi. Kenapa? Karena pengalaman saya mengatakan demikian. Begitu kita bereskan di atas, yang bawahnya ikut serta menjadi beres. Baik Pak Dirman, pertanyaan terakhir Pak Dirman, harapan Anda terhadap proses hukum yang saat ini sedang berlangsung agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Gimana tanggapannya Pak Dirman? Saya ingin kembali pada perumpamaan pelayan restoran Padang. Ini piring sudah jatuh gitu ya. Jadi kesempatan untuk berbersih, berbenah gitu ya. Dan jangan mengulangi kesalahan seperti itu. Karena itu saya berharap bahwa pimpinan tertinggi negara menggunakan momentum ini untuk betul-betul berbenah, membenahi keadaan, menata bagaimana aparat hukum bekerja, kemudian juga mengembalikan demokrasi pada asasnya. Perlu ada check and balance, perlu ada keseimbangan, perlu ada koreksi, perlu ada suara-suara alternatif agar supaya para pemangku kepentingan di kekuasaan itu, para pengurus negara, tidak kemudian masuk dalam wilayah nyaman, akhirnya melakukan perbuatan semaunya. Dan saya harapkan, saya punya harapan, rakyat punya harapan bahwa peristiwa ini menjadi cermin yang sangat penting bagi perbaikan tata cara pengelolaan negara gitu. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said selaku praktisi kepemimpinan Rektor Universitas Harkat Negeri yang sudah bergabung di Indonesia pada hari. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Indra, sehat-sehat, terima kasih. Ya pemirsa, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat pagi. Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Sebelumnya KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut. Beriringan 6 kendaraan yang membawa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT KPK, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan masker hitam serta kemeja putih yang dipadukan dengan luaran hitam saat turun dari kendaraan yang membawa ke kantor KPK. Etik terlihat tertunduk lesu dan mengabaikan pertanyaan dari awak media yang telah menunggu. Setelah turun dari kendaraan, ia juga tampak berjalan sempoyongan dan melangkah perlahan saat menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan. Dalam OTT di Solo Raya, KPK mengamankan sebanyak 9 orang, diantaranya Bupati Sukoharjo, 6 ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta 2 pihak swasta. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia. Ya pemirsa, sebelumnya Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK diperiksa di Mapolres Surakarta. Etik dijemput di rumahnya oleh petugas setelah diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021. Etik terpilih lagi pada tahun 2025 lalu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Benar Meriah Aceh yang memperbaiki jembatan Enang-Enang secara swadaya setelah jembatan tersebut rusak akibat banjir. Menteri PU akan memperbaiki struktur jembatan agar lebih kuat dan juga aman. Bahwa kita ini Akses jembatan Enang-Enang di Kabupaten Benar Meriah yang sempat terputus akibat banjir bandang kini kembali dapat dilalui. Masyarakat Benar Meriah memperbaiki jembatan secara swadaya senilai 1 miliar rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang turun langsung ke lokasi jembatan mengapresiasi upaya masyarakat yang membantu menjaga konektivitas wilayah di tengah proses penanganan pemerintah. Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan warga dengan penguatan struktur jembatan agar lebih kokoh dan aman dilintasi. Menurut Dodi, apa yang dilakukan masyarakat telah membantu pemerintah mempercepat pemulihan akses transportasi, sehingga tugas Kementerian PUPR saat ini adalah memberikan dukungan maksimal. Memang dari sisi teknis sebenarnya jembatannya sudah tidak mungkin dipakai, tapi karena kemudian Pak Sarial beserta warga masyarakat begitu gotong royong, kemudian memperbaiki sendiri, ya tugas kita kemudian memberikan support maksimal sehingga apa yang sudah dikerjakan masyarakat bukan menjadi sia-sia, tapi tetap bisa dipakai walaupun secara terbatas. Pemerintah akan pantau secara berkala kondisi jembatan mengingat kondisi arus sungai yang masih cukup deras, serta tanah di sekitar lokasi yang masih labil dan berpotensi memicu gangguan pada konstruksi jembatan. Dari Kabupaten Benar Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara serentak meresmikan 5 bendungan di 5 provinsi. Total anggaran ke 5 bendungan itu mencapai 9,79 triliun rupiah. Peresmian digelar secara langsung di Bendungan Meninting, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sementara keempat lainnya diresmikan secara hybrid, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Provinsi Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Provinsi Bali. Kelima proyek yang dibangun dalam kurun waktu masa konstruksi sejak tahun 2015 hingga 2025 dirancang untuk membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, pengendalian bencana serta swasembada energi hijau. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras.
5 bendungan ini. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sidang kode etik oknum anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nuridin, digelar di Polda Jawa Tengah. Aibtu Nuridin terancam dipecat setelah diduga melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengaku istri sirinya. Sidang kode etik yang digelar di ruang sidang bidang Propam Polda Jawa Tengah Semarang menghadirkan 5 saksi, mulai dari anggota kepolisian, aparat desa, hingga warga yang mengenal dekat Aibtu Nuridin. Keterangan saksi menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan Aibtu Nuridin. Selain menjalani proses pidana, Aibtu Nuridin juga menghadapi proses kode etik Polri. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan terancam dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Dinas Kepolisian. Hari ini di Propam Polda Jawa Tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Aibtu Nuridin, di mana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran, yaitu melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Dan juga yang bersangkutan diduga melanggar penyalahgunaan narkoba. Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, kekerasan seksual hingga penyiraman air keras yang diduga dilakukan Aibtu Nuridin. Korban juga mengaku dipaksa mengonsumsi narkoba selama menjalani hubungan dengan terlapor. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya gugatan terkait penggeledahan dan juga penahanan dikabulkan sebagian, kini pihak Roy Suryo fokus menguji keabsahan dari status tersangka yang disandingnya. Roy Suryo kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua. Langkah hukum ini diambil setelah sebelumnya Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Roy Suryo. Melalui pra-peradilan kedua, Roy Suryo secara khusus menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama, tim kuasa hukum Roy Suryo secara bergantian membacakan poin-poin keberatan mereka. Pihak pemohon tetap menilai bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tidak sah secara hukum. Di antara poin keberatan yang diajukan adalah ketidakcukupan alat bukti. Tim hukum Roy Suryo menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terlalu sumir dan tidak didasari minimal 2 alat bukti yang sah sesuai syarat KUHP. Selain itu, mereka juga menggugat penggunaan pasal 32 UU ITE yang mereka anggap sebagai pasal selundupan karena dinilai tidak disertai fakta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Pihaknya meminta kepada Majelis Hakim Tunggal untuk membatalkan status tersangka tersebut. Hanya singkat atau hanya satu. Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Hakim Tunggal yang memimpin persidangan nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan akhir pada Senin tanggal 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah.
Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Setelah Amerika Serikat dan juga Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang lebih jauh besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa konflik tersebut belum berakhir. הציר האיראני חלש מאי פעם, בעוד שישראל חזקה מאי פעם. הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום, מתימן ועד איראן. וכשאני מדבר על הזרוע הארוכה של ישראל, אני מדבר עליכם, בוגרים ובוגרות, ועל כל חבריכם האמיצים בחיל האוויר. ועם זאת עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. Sebelumnya, AS dan Iran kembali saling serang setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Serangan militer tersebut dimulai sejak Selasa malam dan masih terus berlanjut hingga hari Kamis. Zionis Israel membunuh pemimpin Nukbah sayap militer Hamas di Gaza, Palestina. Zionis Israel mengklaim telah membunuh Yahya Said Muhammad Hamdan, salah satu anggota Hamas yang melakukan serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Hamdan berencana melakukan serangan terhadap Zionis Israel dan memulihkan pejuang Hamas di Gaza. Hamdan merupakan ancaman nyata terhadap pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di wilayah Gaza. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di tengah maraknya kuliner modern, Pekan Raya Jakarta masih menjadi salah satu tempat untuk menemukan beragam makanan tradisional khas Betawi. Tidak heran banyak pengunjung menyempatkan diri untuk berburu kuliner legendaris saat berkunjung ke sini. Kerak telur menjadi salah satu stand yang paling sering didatangi pengunjung. Aroma kelapa sangrai dan proses memasak dengan tungku arang menjadi daya tarik tersendiri. Tidak hanya kerak telur, pengunjung juga dapat menikmati toge goreng, laksana Betawi, hingga membawa pulang dodol Betawi sebagai oleh-oleh. Lantas seperti apa kemeriahan jelang berakhirnya Pekan Raya Jakarta? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania dan juru kamera Jaka Samsat di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat siang Yasmin, apa saja yang menjadi daya tarik pengunjung di akhir pekan ini? Silakan. Ya baik, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Ini adalah satu hari menjelang penutupan Pekan Raya Jakarta 2026. Untuk suasana di G-Expo Kemayoran siang hari ini terpantau ramai sekali karena pengunjung ini mayoritas berburu produk-produk diskon menjelang akhir penutupan. Di salah satu lokasi tempat saya melaporkan ini adalah di
Hall B1. Jadi di sini tersedia berbagai jenis produk fashion, kemudian juga ada aksesoris fashion, kemudian ada tas dan koper, produk ibu bayi hingga beragam alat tulis. Nah, salah satu tenan ini menjual produk fashion, menawarkan promo yang menarik sekali, mulai dari harga kemeja starts from 60.000 saja, kemudian juga diskon hingga 70%, kemudian berbagai jenis fashion dijual dengan harga Rp100.000 saja, sehingga tenan ini menjadi salah satu tenan yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung PRJ siang hari ini. Dan saya akan coba bertanya-tanya nih kepada salah satu pengunjung, nampaknya sedang memilih-milih kemeja di sini. Langsung saja, Kak, selamat siang, dengan Kak siapa, Kak? Kak Adit. Kak Adit asalnya dari mana dan ke PRJ sama siapa aja nih? Sama dari Bandung saya, sama teman-teman. Sama teman-teman berempat sih. Iya betul. Kak Adit, ini kenapa datang ke PRJ H-1 sebelum penutupan? Sebelum penutupan kita kesini main-main sambil belanja-belanja lah, hepan. Kasih tahu udah belanja apa aja sih sampai sekarang? Belanja baju di sini, baju ciki-ciki mungkin. Sama mungkin minuman ini. Borong ini ya? Borong ya. Jauh soalnya dari Bandung kami. Oke, rencananya di PRJ bakal sampai jam berapa hari ini? Mungkin sampai sore, sampai tutup. Menurut Kak Adit sendiri, harga yang ditawarkan di PRJ menjelang penutupan gimana, Kak? Mantap, pokoknya pada murah-murah lah, the best. The best ya. Ini kemeja kalau boleh tahu harganya berapa nih, Kak? 50.000 ini kemeja. 50.000. Ini rencananya nanti tahun depan bakal balik lagi nggak ke PRJ? Insya Allah kalau ada balik lagi. Ya. Makasih banyak Kak Adit atas waktunya. Selamat berbelanja kembali. Ya, Indra dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung PRJ yang datang jauh-jauh dari Bandung hanya untuk berbelanja karena memang harga di sini ditawarkan begitu menarik sekali dengan berbagai potongan harga yang ada di sini. Dan terkait dengan gelaran PRJ ini sendiri akan berlangsung hingga besok 12 Juli 2026. Jadi bagi Anda pemirsa yang masih bingung akhir pekan kemana dan ingin berbelanja dengan harga yang bisa dikatakan oke, begitu ya, bisa langsung datang ke kawasan PRJ di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yasmin Natania dan juru kamera Jaka Samson menyampaikan langsung dari Pekaraya, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, artinya baju dan perlengkapan sekolah juga harus baru. Warga antusias berburu kebutuhan sekolah anaknya jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK, Jakarta Barat, karena menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan tempat lainnya. Lapak pedagang yang menjual perlengkapan sekolah ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru di Pasar ASMK, Jakarta Barat. Warga antusias berburu mulai dari alat tulis, buku tulis, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya, dan berharap mendapat harga terbaik. Salah seorang pembeli mengeluhkan adanya kenaikan harga dibanding tahun lalu, namun tetap harus dibeli karena memang butuh dan masih terjangkau. Sementara pedagang mengaku jika kenaikan harga sudah terjadi menjelang tahun ajaran baru dan rata-rata naik 10 hingga 15%. Akibatnya, omset penjualan tahun ini ikut mengalami penurunan 25% dibandingkan tahun lalu. Kita ngerti juga ya, mungkin udah pasti ada kenaikan lah biasanya gitu. Masih oke lah, masih oke. Kalau kenaikan mah pasti ada, tapi masih oke. Kalau kisaran ya, kisaran 2.000 sampai 3.000 udah naik dari sebelum TAB ini. Dari harga berapa ke harga berapa sih Pak? Apa aja sih? Kalau untuk apa nih? Buku. Buku dari misalnya dari yang 30 udah ke 35. Pasar ASMK jadi salah satu lokasi warga berburu perlengkapan sekolah karena harganya yang lebih miring dibandingkan pasar lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan rekan atau Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran. Selamat siang, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Saharjo maupun arah sebaliknya. Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Semanggi ataupun Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang, tampak juga cukup ramai dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang ataupun zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda terus berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.